Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 4.816. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih terus didistribusikan oleh asing. Adakah peluang saham-saham ini untuk rebound? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sekarang kita akan membahas sekilas dulu pergerakan dari ISG hari ini. Jadi grafik yang kita lihat ini merupakan grafik dari komposit atau ISG. Bisa kita lihat hari ini ISG turun kembali menuju daerah support di EMA 50. Jadi seperti yang saya jelaskan pada hari Jumat kemarin, jangan terlalu euforia pada kenaikan hari Jumat kemarin. Jadi walaupun ISG hari Jumat kemarin berhasil bertahan di atas garis EMA 50 dan terbentuk candle hammer, saya waktu itu menyatakan bahwa harus tunggu konfirmasi pada perdagangan Senin ini. Apabila Senin ini terbentuk candle biru atau putih, baru ada peluang ISG untuk naik kembali menuju resisten di angka 5000. Dan selama angka 5000 ini belum berhasil dilewati, ISG juga masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi bisa kita lihat saat ini ISG juga masih bergerak sideways. Dan memang masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi mesti hati-hati apabila garis EMA 50 ini terlewati minggu ini, ISG berpeluang untuk turun menuju angka 4500. Jadi selalu saran saya untuk bursa seperti sekarang ini harus disiplin, fokus pada trading jangka pendek saja. Apabila sudah mendapatkan profit, mulai turun sebaiknya take profit dulu. Karena memang saat ini kita tidak bisa terlalu mengandalkan berita-berita yang ada. Karena pada saat ISG naik akan keluar berita positif. Pada saat ISG turun seperti hari ini keluar berita bahwa ada peluang untuk perang. Karena ada berita pesawat Turki menyerang negara lain dan lain-lain. Nah karena itu selalu saya bilang selalu ada berita untuk hal yang positif atau negatif pada ISG. Tapi karena saya seorang technical analysis, yang saya fokuskan adalah technicalnya. Apabila masih bertahan di atas garis EMA 50, ya peluang untuk naik ke 5000 masih sangat besar. Tapi apabila ini ternyata dilewati minggu ini, maka peluang lebih besar untuk turun kembali menuju support di harga 4500. Dan sekarang kita balik lagi ke topik awal. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah data saham-saham yang didistribusikan asing hari ini. Ini berdasarkan value. Sedangkan untuk volume ini, tapi saya lebih fokus pada value. Bisa kita lihat paling besar jumlah yang didistribusikan hari ini adalah saham Telkom. Dan karena Telkom telah saya analisa pada video kemarin, saya tidak akan membahas hari ini. Tapi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, teman-teman harus hati-hati pada saham Telkom ini. Karena sampai hari ini pun pada saat kenaikan hampir mendekati 2%, asing dan bandar masih terus melakukan distribusi dalam jumlah besar. Dan selama Telkom masih bertahan di atas daerah support di angka 3000, masih oke karena angka 3000 ini merupakan support yang sangat kuat. Tapi teman-teman harus waspada apabila support di angka 3000 ini terlewati. Dalam beberapa hari ke depan mungkin memang ada sentimen positif pada rencana pembagian dividen saham Telkom. Menurut gosip-gosip atau rumor-rumor kemungkinan akan membagikan dividen dengan jumlah yang besar. Jadi hampir sama dengan PTBA mungkin yang hampir mencapai 90% atau memang mungkin 90% juga. Tapi tetap saja kita harus tunggu pada RUPS-nya. Jadi sampai saat ini sebelum ada RUPS, semua berita yang ada cuma berita gosip. Dan ini yang membuat Telkom masih bertahan di atas daerah support di angka 3000. Mungkin saja saat berita keluar berapa angka dividen akan dibagikan, Telkom mungkin bisa naik.
Karena apabila ada sentimen positif, bandar dan asing akan lebih senang untuk mendistribusikan saham-sahamnya di harga yang lebih tinggi. Cuma saran saya untuk teman-teman sudah mempunyai saham Telkom, lebih disiplin. Apabila terlihat sudah mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Ini bisa kita lihat BCA juga hari ini masih terus mengalami penurunan. Dan BBRI yang kemarin berhasil naik juga saat ini turun. Dan 5 besar 4 saham bank didistribusikan oleh asing. Jadi saya cuma akan bahas beberapa saham hari ini, tapi yang pasti saya tidak akan bahas adalah saham Telkom. Jadi kita mulai untuk pembahasan saham pertama. Saham pertama kan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini masih terus mengalami penurunan dan ditutup turun hampir 3% ke harga 27.500. Bisa kita lihat di grafik saat ini saham BCA telah turun mendekati daerah support di EMA 50 di sekitar harga 27.100. Dan sebelumnya BCA terlihat gagal bertahan di atas garis EMA 150. Jadi berusaha break dari garis EMA 150, gagal mulai turun, sekarang menuju daerah support di EMA 50. Garis MACD juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar hanya melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, 3 hari terakhir ini asing sudah mulai melakukan distribusi pada saham BBCA. Jadi sebelumnya pada tanggal 2 sampai tanggal 10 asing masih terus melakukan akumulasi. Tanggal 11 sampai hari ini asing sudah mulai keluar dari saham BBCA. Ini yang membuat BBCA terus mengalami penurunan. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BBCA masih berpeluang untuk turun menembus daerah support di EMA 50. Karena asing sampai saat ini masih melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham BBCA, saat ini aman tidur pergerakannya. Apabila besok BBCA masih bertahan di atas garis EMA 50 disertai adanya akumulasi oleh bandar dan asing, teman-teman boleh entry. Tapi paling amannya menurut saya adalah tunggu BBCA turun menembus daerah support di EMA 50 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 25.000, baru teman-teman entry. Ini bisa kita lihat, saya gambarkan dulu. Jadi support berikutnya di harga 25.000. Jadi walaupun BBCA besok berhasil rebound dari garis EMA 50, sudah dekat dengan resisten di EMA 150. Jadi bisa saja teman-teman beli, beberapa hari kemudian dekat dengan garis EMA 150 dan gagal break, langsung turun tajam menembus daerah support ini. Jadi paling aman, tunggu BBCA turun menyentuh atau mendekati harga 2.500 rebound, teman-teman baru entry, atau tunggu BBCA berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 150, baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BBCA di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 25.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman mau investasi, penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk average down pada saham BBCA. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBRI. Hari ini BBRI turun kembali 4% lebih ke harga 2.900. Jadi hari Jumat kemarin BBRI sempat bertahan di atas garis support di EMA 50 ini, dan hari ini turun kembali di bawah garis EMA 50. Tapi selalu saya jelaskan, selama masih berada di atas atau di dalam garis EMA 50 atau 150, kita masih belum bisa mengkonfirmasi bahwa saham tersebut sudah break atau sudah rebound dari daerah itu. Jadi kita tetap harus tunggu konfirmasi pada perdagangan keesokan harinya. Dan garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah dan berpeluang untuk berpotongan minggu ini. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing, jika kita perhatikan 2 hari terakhir ini asing masih melakukan distribusi pada saham BBRI. Jadi pada saat tanggal 12 kemarin BBRI sempat naik 2%, tetapi asing malah melakukan distribusi yang lebih besar daripada akumulasi yang dilakukan pada tanggal 11. Jadi sekarang saya akan coba perlihatkan apa yang dilakukan bandar pada tanggal 12 kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat,
pada saat tanggal 12 Juni kemarin, pada saat kenaikan 2%, Bandar juga terlihat melakukan distribusi. Jadi walaupun berhasil bertahan di atas garis support ini, Bandar dan asing memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan distribusi. Dan hari ini pada saat penurunan 4% pun, Bandar dan asing tetap melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, ini peluang BBRI untuk turun menembus support di EMA50 lebih besar. Jadi apabila besok terkonfirmasi BBRI turun menembus support di EMA50 ini, maka BBRI akan turun kembali menuju support terdekat di harga 2.600. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham BBRI di sekitar garis EMA50 dan belum melakukan take profit, selama masih bertahan di atas harga 2.500 ini masih bisa di hold, karena peluang untuk balik kembali menuju garis EMA50 masih besar. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya amati dulu pergerakan BBRI dalam 1 minggu ini. Apabila besok BBRI berhasil rebound dan asing masuk, teman-teman boleh entry. Tapi apabila besok terlihat rebound tapi Bandar dan asing masih melakukan distribusi, teman-teman harus hati-hati. Bisa saja kenaikan ini hanya sementara dan mulai diturunkan kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 1.250. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini MDKA telah turun di bawah garis EMA 50. Dan selama hampir 2 bulan terakhir ini, jika kita lihat MDKA masih bergerak sideways, dengan resisten kuatnya di sekitar harga 1.400 dan support kuatnya berada di garis EMA 150. Di sekitar harga 1.190 atau 1.120, di sekitar daerah sini. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan hampir 4% ini. Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat hari ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini, jika kita lihat asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi hampir sama dengan sebelumnya, MDKA sebelumnya juga terus melakukan akumulasi dan 1 minggu ini sudah mulai mendistribusikan saham-sahamnya. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya saham MDKA masih berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di EMA 150. Jadi masih ada peluang untuk bergerak turun di harga ini. Dan selama masih bertahan di atas support kuatnya, MDKA juga masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga di sekitar harga 1.190 sampai di resisten kuatnya di harga 1.400. Jadi saat ini untuk teman-teman mau trading MDKA cocok untuk di swing trade. Jadi teman-teman tunggu di daerah support kuatnya. Apabila mendekati atau menyentuh daerah support kuat di EMA 150 mulai rebound, teman-teman boleh entry. Dan saat mulai terlihat turun, saat menyentuh garis resisten di harga 1.400, teman-teman boleh take profit dulu. Jadi swing trade saja, gagal break, jual, tunggu di daerah support, apabila berhasil rebound, beli lagi dan seterusnya. Karena untuk saatnya selalu saya jelaskan, selama ISG masih belum stabil, sebaiknya trading jangka pendek. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 4.740. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah hari Jumat kemarin ASII berhasil rebound saat menyentuh garis support di EMA 50, hari ini ASII mulai turun kembali. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat tren saat ini ASII masih bergerak sideways. Jadi sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50, berusaha naik menembus garis EMA 100 dan gagal, turun kembali menuju garis EMA 50, mulai rebound, dan saat ini mulai turun kembali. Jadi masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini asing sudah mulai melakukan distribusi. Setelah hampir 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi pada saham ASI.
Jadi pada saat kenaikan ICE berhasil menembus daerah support di EMA 50 dan naik mendekati garis EMA 150, asing terus melakukan akumulasi. Tapi setelah gagal break, asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya ASI masih berpeluang untuk turun kembali menuju daerah support di EMA 50 di sekitar harga 4.450. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ASI di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas garis support ini, saham ASI masih sangat layak untuk di hold karena masih akan bergerak sideways. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu ASI di sekitar daerah support di EMA 50. Saat terlihat ASI menyentuh harga support ini dan rebound, teman-teman boleh entry dan hold saja selama masih bertahan di atas daerah support ini. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan ASI ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, maka ASI akan downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju daerah support di harga 4.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.